andai kata keuangan kemudian merasa terganggu, bisa jadi karena nomor satu rumahnya nggak cocok buat kepala keluarga ya. Tetapi bisa juga dikarenakan hal-hal yang misalnya ada kekeliruan di mana air memang menjadi satu yang negatif karena mendahului kompor tadi. Yang berkaitan dengan unsur tanah, dia bilang pacenya dominannya tanah. Jadi bidang apa tuh kan yang cocok? Api dong. Semua yang dibakar oleh api menjadi tanah. Iya. Tetapi pada prakteknya tidak sesederhana seperti itu. Itu hanya garis besar. Karena kita harus memperhitungkan komposisi kelahiran lainnya dalam satu kesatuan dalam perhitungan 12 cabang bumi dengan yin yang 5 unsur. Sekali tanah itu sudah kita gali jadi sumur, ya, dan kita sudah memakainya dalam tempo lebih dari sebulan apalagi 3 bulan, dia sudah tidak boleh ditutup kembali. Sonora Family Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Desian, tentunya di Feng Shui Sonora. Malam hari ini juga Hans sudah kembali terhubung bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selalu always Han, baik-baik saja. Hans bagaimana? Kabar baik Pak Kang, lagi hujan nih di studio Sonora. Oh ya? Masa sih saya nggak percaya lah. Di sana hujan nggak Pak Kang? Di sini mungkin agak gerimis gitu ya, tetapi kalau di studio Sonora hujan saya yang nggak percaya. Enggak, di luar Pak Kang. Di luar. Kalau di studio hujan bahaya ya, konslet semua nanti. Oke. Pak Kang, hari ini kita akan bahas apa nih Pak Kang? Ya paling nggak kita mau kasih tahu dulu bahwa hari ini tanggal 17 bulan 10 ya. Itu bersamaan dengan tanggal 26 bulan 8 Imlek. Jadi beberapa hari lagi tanggal 21 tiba, maka masuklah bulan Imlek yang ke-10 ya. Walaupun sebetulnya bulan Imlek kau gue ya. Karena adanya kemarin itu sisipan pada bulan Imlek ke-6 Lun Lagwe, maka menjadi bulan Imlek yang ke-10 toh. Nah, potensi daripada bulan Imlek yang ke-9 ini perlu kita sampaikan kepada seluruh sahabat Sonora bahwa potensinya bagus sekali loh untuk dunia bisnis gitu ya. Walaupun general kesemuahan ya Pak. Iya, walaupun fenomenanya memang sedikit tidak mendukung, dalam artian ada satu konflik kepentingan yang harus diwaspadai, sehingga dalam hal misalnya kita mengajukan sebuah usulan, ide, gagasan harus tahu tuh saat yang paling tepat di mana gitu ya. Namun demikian toh videonya sudah dipublish, bagi yang belum menyeksamai tolong diseksamai agar potensi yang luar biasa besar tidak terlepas dari genggaman dong ya. Itu yang paling penting tuh Hans. Makanya disimak dulu videonya di channel FSA, ini sudah tayang ya Pak Kang ya. Bener ya. Oke. Nah, ada lagi Pak Kang? Ya, kita mau masuk ke pertanyaan. Boleh, Pak Kang. Ya, pada komen di channel FSA ya, Feng Shui Enthusiast ya. Ini ada satu pertanyaan. Dari siapa Pak Kang? Ada Dini Sri Andriani. Selamat malam. Pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Kalau kamar mandi lebih dahulu, terus ada pintu samping, terus dapur, dia bilang. Bagaimana tuh katanya ya? Ya, kalau kamar mandi terus pintu samping terus dapur, maksudnya kan bahwa dapur didahului kamar mandi tuh. Nah, boleh nggak tuh Hans? Nggak kebayang lagi Pak Kang, posisinya gimana? Jadi kalau katanya masuk nih ya, kamar mandi lebih dahulu, baru kemudian ada pintu samping nih. Jadi dia ketemu dulu kamar mandi, terus ada pintu ke samping, baru ada dapur. Bagaimana? Boleh nggak? Gitu ya?
Kenapa? Dapurnya di belakang artinya ya? Benar, didahului oleh kamar mandi WC. Nah, sebetulnya begini. Sebetulnya dalam hal penataan yang bergaris besar, secara umum usahakan jangan sampai air mendahului api. Oke. Namun pada penataan yang khusus ada perhitungan zona, ada sektor yang baik di mana WC adalah pada tempat yang negatif misalnya gitu ya. Nah kemudian kalau itu semua sudah diatur berdasarkan zonanya, ya nggak ada masalah gitu. Apalagi kemudian kan nggak langsung gitu, dia ada pintu ke samping dahulu baru dapur gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Andai kata keuangan kemudian merasa terganggu, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya masalah tersebut ya. Apa aja tuh Pak? Bisa jadi karena nomor satu rumahnya nggak cocok buat kepala keluarga ya. Nah kalau dalam konteks yang satu ini ya ditanyakan langsung ke Sonora ya ketika kita sedang on air seperti sekarang ini toh. Betul. Dengan menyertai data kelahiran yang lengkap ya. Tetapi bisa juga dikarenakan hal-hal yang misalnya ada kekeliruan di mana air memang menjadi satu yang negatif karena mendahului kompor tadi gitu ya. Nah oleh sebab itu kalau itu yang terjadi, kita bisa berusaha untuk misalnya menyalakan lampu ruang dapurnya nonstop agar udara negatif yang mendera ke ruang dapur bisa terpecah belah tuh Hans ya. Nah kalau itu kan bisa menanggulangi ya, kadang-kadang juga bisa menimbulkan penyakit kok Hans. Iya betul ya. Ya. Iya. Nah ini Pak Kang juga menarik nih Pak Kang. Waktu itu kan sempat dapat pertanyaan Pak Kang. Ya. Seputar lampu yang dinyalakan nonstop ini. Kalau diganti dengan pemasangan jendela yang besar nih Pak Kang, kan artinya kalau siang artinya cukup cerah tuh masuk ke dalam. Apakah lampunya juga ini tetap harus dinyalakan Pak Kang? Ya, memang kalau ada udara memang membantu. Tetapi lampu tadi dimaksudkan untuk bisa menekan terus area tersebut agar dia bisa dapat menyingkirkan energi negatifnya begitu. Oke. Jadi walaupun sudah cukup terang dari luar tetap harus dinyalakan lebih baiknya gitu ya Pak Kang ya? Sebaiknya begitu. Ya. Baik. Pak Kang, kita mau lanjut Pak Kang? Mau lanjut boleh? Kita tapi break dulu ya. Boleh. Kita break dulu sejenak. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM News Weekend Music masih di Feng Shui Sonora. Kita masih terhubung bersama dengan Pak Kang. Kita lanjutkan Pak Kang ke penanya berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Juragan Anton Wijaya. Selamat malam. Ya, pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Ini dari tim FSE ada catatan, katanya nih pertanyaannya udah lama banget baru karena bagus dia bilang keselip jadi diajuin sekarang ini ya. Halo Pak Kang, katanya salam sehat. Saya ada rencana mau bangun rumah, makanya lihat-lihat video Pak Kang termasuk yang sudah lama ya. Bagus dong ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya? Kenapa? Ya harus banyak ditonton sebelum bertanya nanti. Bener, kalau nggak ditonton bertanya kan ngaco nanti yang ditanyakan ya. Nah, tapi kita juga mau mengucapkan selamat dulu ya, halo juga gitu, salam sehat juga gitu ya. Saya mau tanya katanya,
kalau kompor kita bersandar pada tembok masif, boleh nggak kalau kompor tidak bersandar pada tembok masif? Waduh, boleh nggak tuh Pak Kang? Nggak boleh. Kompor harus bersandar pada tembok masif. Jadi kalau kompor dibuat pada island, pada meja terpisah sendiri yang terlepas daripada table dapur yang inti, sebetulnya itu nggak bagus gitu ya. Walaupun dibikin seolah-olah ada temboknya gitu, dibikin tinggi kecil, tetap nggak boleh ya Pak Kang? Oh, boleh kalau punya sandaran, tapi kalau yang namanya island kan nggak ada sandarannya. Kita terbuka ya? Iya, terlepas kan dia ya. Betul. Nah, jadi kalau ada sandarannya tentu saja boleh ya. Nah, kemudian saya mau tanya, kalau kompor kita bersandar pada tembok masif, tapi di atasnya kita pasang jendela, jadi masif nggak tuh ya? Jadi bolong ya? Hah? Jadi nggak masif dong ya? Betul. Jadi yang masak bisa lihat keluar, apakah boleh? Mestinya jawab sendiri dong ya. Iya. Kan menjadi nggak masif. Yang namanya bersandar pada tembok masif, tembok yang tidak boleh ada lubang sama sekali toh. Oke. Kecuali lubangnya di atas sebagai sebuah bovenly gitu ya. Hanya lubang kecil untuk buang udara panas dari dalam ruangan dapur tersebut ya toh. Tapi kalau yang namanya jendela untuk kita bisa melihat keluar gitu kan jendela besar namanya di atas kompor ya kan. Betul. Nah, boleh kecuali kalau berada di sampingnya. Jadi kompornya nih misalnya lebarnya kompor semeter nih. Sandarannya tuh memang dinding yang utuh. Di luar semeter, di kiri dan di kanan ada jendela, boleh. Tetapi nggak boleh langsung di atas kompornya. Itu berarti tidak masif lagi dong ya. Betul. Sekalipun jendela mati ya Pak Kang ya, hanya kaca gitu nggak boleh ya? Sebaiknya sih jangan ya. Ya mungkin lebih mending daripada kalau jendela yang terbuka ya. Kemudian kita lanjut ya. Boleh Pak Kang. Ada Brazil Fits yang meniknamkan nama ini bertanya pada video, rejeki tersembunyi pada Lun Lakwe, pintu utama di balkon kamar kosong. Halo Pak Kang, mohon bertanya. Kalau pace orang elemen tanahnya sangat atau terlalu dominan, pekerjaan apa yang cocok? Waduh. Apa nih jawabannya nih? Gak bisa jawab kalau Hans Pak Kang. Jadi dia tanya, kalau dominan kelahiran seseorang nih terlalu kuat di bidang tanah, bidang apa yang sebaiknya? Nah, yang paling gampang nih Hans. Sekarang gini deh, kalau Hans itu lahirnya pada elemen yang betul-betul kayu semua nih. Oke. Berarti dominannya kayu dong ya. Nah, kayu itu butuh apa sih Hans? Buat bertumbuh butuh apa? Oh, butuh air ya. Nah, Oke. jadi bidang yang bagus cocoknya? Air, tanah gitu ya. Benar. Berkaitan ya. Benar sekali. Jadi kalau yang berkaitan dengan unsur tanah, dia bilang pacenya dominannya tanah. Jadi bidang apa tuh yang cocok? Yang bisa menghidupkan tanah? Apa dong Pak Kang? Api dong. Semua yang dibakar oleh api menjadi tanah. Iya. Tetapi pada prakteknya tidak sesederhana seperti itu. Itu hanya garis besar. Karena kita harus memperhitungkan komposisi kelahiran lainnya dalam satu kesatuan dalam perhitungan 12 cabang bumi dengan yin yang 5 unsur. Namun menjawab pertanyaan ya betul seperti apa yang tadi kita maksudkan itu sudah dapat mencukupi ya kurang lebih dah ya. Daripada nanti kita nggak jawab kan dia bilang katanya kita pelit jawabannya. Tapi memang pada praktek yang sebenarnya kita harus memperhitungkan segala aspek yang lainnya pula gitu ya. Tapi secara garis besar seperti itu ya. Betul sekali. Kan juga belajar baru Pak Kang. Ternyata berkaitan seperti itu ya. Iya. Nah kita lanjut lagi. Oke, boleh Pak Kang kita lanjut. Ada karaoke asik katanya nih yang bertanya nih, meniknamkan namanya begitu. Memang kalau ikut karaoke bisa nyanyi ya asik banget ya.
Pak bertanya pada video mutasi kerja dan penempatan cermin yang berdampak buruk bagi keberuntungan. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga dong ya. Saya mau tanya, kapling saya ada sumur yang sudah keruh di sektor barat daya. Ya memang kalau di sumur di sektor barat daya kurang pas ya. Biasanya memang airnya juga nggak sejernih yang diharapkan begitu ya. Dan juga akan membuat sektor tersebut menjadi lemah fungsi feng shui-nya gitu ya, berkaitan baik itu terhadap keharmonisan keluarga, perjodohan, juga ke ekonomi keluarga. Jadi itu mengganggu gitu ya. Nah kemudian dia bilang lalu dialih fungsi jadi bak WC. Saya lihat video tentang hambatan jodoh. Salah satu penyebabnya sumur tertutup di sektor barat daya. Oh iya gitu ya. Nah kalau saya bongkar lalu saya timbun tanpa mengeluarkan lingkaran betonnya, apakah masih berdampak negatif katanya. Ya satu hal yang harus dipahami oleh sahabat Sonora ya, baik itu oleh karaoke asik ataupun yang lainnya, bahwa sekali tanah itu sudah kita gali jadi sumur ya, dan kita sudah memakainya dalam tempo lebih dari sebulan apalagi 3 bulan, dia sudah tidak boleh ditutup kembali. Ya jadi nggak ada alasannya tuh ya, bahwa lingkaran betonnya nggak diangkat, dia main tutup aja gitu ya. Nah penutupan sumur akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan jauh lebih besar lagi. Ya, jadi tergantung di sektor manakah sumur tersebut berada. Nah, jadi kalau ditanya apakah masih berdampak negatif, bukan berdampak negatif lagi, makin berdampak negatif. Ya, daripada tadinya ditutup, terbuka jauh lebih bagus toh. Nah, sekarang dia tutup, jadi jauh lebih jelek. Nah seharusnya bagaimana? Seharusnya itu kan tidak boleh diganti menjadi alih fungsi jadi bak WC dong ya. Betul. Itu kalau jadi septic tank itu berarti kan akan tersumbat di dalamnya. Betul, gitu betul. Ya. Nah seharusnya septic tank dibuat di sebelahnya. Kemudian sumur yang tadi sudah jelek airnya itu kita tutup dan diberikan udara keluar lepas ke atas bagian atap rumah, dibebaskan udaranya, itu yang paling benar. Ya, jadi langkah yang dilakukan oleh karaoke asik tentunya akan dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan. Nah, kalau kesehatan terganggu, misalnya daya pikir mengalami gangguan, apakah nggak mungkin pula nantinya pendapatan juga menurun karena konsentrasi terhadap pekerjaan juga menurun pula. Iya toh? Betul Pak. Benar. Jadi tolong kalau bisa diupayakan untuk dikembalikan fungsinya dan diberikan udara ke bagian atasnya. Baik. Pak Kang, kita kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Sonora FM New Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Pak Kang, ada yang mau ditambahkan dulu Pak Kang? Sementara belum ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan WhatsApp. Iya, langsung aja deh. Boleh. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada Brian Suhardi. Brian Suhardi. Beta Romeo Yankee Alpha Nano. Iya. Spasi Sierra Uzbek Hari Alfa Romeo Delta India. Oke. Ini tanggal lahirnya tanggal 18 bulan 12. 18 bulan 12. Tahun 2008. 2008. Jamnya 5:12. 5:12. Betul. Ini mau bertanya Pak Kang soal pendidikan, apa yang cocok kalau mau kuliah jurusan kedokteran, ini apakah cocok atau tidak? Terima kasih. Iya, tikus tanah ya, sionya Brian Suhardi
tanggal lahir Imleknya tanggal 21 bulan 11 tahun 2559 ya. Ya. Ditanyakan mau sekolah ke kedokteran. Betul. Di bidang kedokteran dia agak lemah ya. Artinya apa? Kalau dipaksakan jalan sih jalan, cuma jadi sih jadi, cuma hasilnya nggak memadai gitu. Nah, bagaimana supaya bisa memadai, supaya bisa menjadi orang hebat di kedokteran? Masih ada caranya. Gimana tuh, Pak? Nah, dia harus bisa mengambil dua pilihan. Jadi nggak boleh sebagai sekedar dokter umum, tetapi sebaiknya dia mengambil dokter internis bagian ginjal, ya, atau bagian telinga dia masih bisa. Kemudian juga dia bisa ke kecantikan, atau dia mengambil spesialis jantung. Oke. Ya, jadi kalau dia ambil sekedar dokter umum sangat disayangkan karena perkembangannya memang ada tapi sangat lambat nantinya. Oke. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah itu saja, Pak Kang. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan lainnya. Iya. Ada sahabat Sonora. Waduh, ini cukup susah namanya. Danio Bonaventura. Hans bantu aja, Pak Kang. Iya. Delta Alpha Nano India Oscar. Danio. Betul. Ya. Spasi Beta Oscar Nano Alpha Sierra Echo Nano Tango Uzbek Romeo Alpha. Ya. Ini Jadi- laki-laki, Pak Kang. Jadi Danio Bonaventura. Bonaventura. Betul. Laki-laki, Pak Kang, jenis kelaminnya. Ya. Lahirnya di tanggal 6 bulan 8. Tanggal 6 Bulan 8. bulan 8 Tahunnya 2012. 2012 Betul. Jam lahirnya 20.00, Pak Kang. 20.00. Betul. Ini menanyakan seputar kesehatan, sekolah, dan karir, warna baju, serta sarannya, Pak Kang. Terima kasih. Ini sih boleh dibilang bohongan ya. Iya, betul, Pak Kang. Oke, Danio Bona. Iya. Ya, lahir tanggal 6 bulan 8 tahun 2012 ya. Betul, Pak Kang, 2012. Berarti Imleknya tanggal 19 bulan 6 tahun 2563 ya, lahir pada hari Senin. Usianya berdasarkan Imlek adalah 14 tahun sekarang ini. Oke. Ya. Nah, kalau kita melihat dari komposisi, satu hal yang patut diwaspadai benar oleh orang tuanya untuk menjaga betul-betul kesehatan Danio ya. Bahwa Danio pada waktu lahir agak kuning ya. Oke. Jadi saya mau minta tolong agar minumnya yang banyak gitu ya, jangan terlalu lelah. Kalau kita lihat sih minumnya memang cukup oke. Iya. Tetapi yang saya khawatir, dia juga senang benar mengkonsumsi makanan yang asin dan yang manis ya. Asinnya tuh lebih gawat loh daripada manisnya. Oke. Nah, jadi saya khawatir nanti perkembangan jantungnya menjadi masalah karena bawaan lahirnya juga mengindikasikan hal semacam itu. Jadi tolong betul-betul dijaga dan juga tolong dididik agar dia tuh bisa bersikap objektif terhadap segala hal. Dalam konteks ini yang saya maksudkan adalah agar yang namanya Danio Bona ini tidak gampang dibohongi orang, karena kalau dibaik-baikin apapun dia bisa serahkan gitu ya. Oke. Jadi Gampang dihasut gitu ya. gampang dihasut memang, tetapi juga kalau dengar orang susah dia lebih susah lagi itu perasaannya, sehingga Iya. padahal belum tentu orang akan betul-betul jujur gitu kan. Betul. Jangan sampai dibohongi. Dan kemudian saya juga mau minta tolong agar jangan dibiarkan selalu makan daging ya, sayurnya tuh agak kurang soalnya ya. Jadi banyak hal yang harus betul-betul diwaspadai, dan saya meminta tolong kepada orang tuanya agar kebiasaan Danio mengenakan pakaian yang gelap-gelap tolong dikurangi. Oke.
Kemudian apalagi yang ditanyakan? Soal karir dan sekolah Pak. Oh, soal sekolahnya ya. Sekolahnya sebaiknya ke bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, itu adalah satu pilihan. Dan yang lebih tepat lagi kalau dia memilih bidang kuliner gitu ya, karena dia bakal pintar masak banget. Dia juga bisa bikin ke cafe resto yang luar biasa hebat nantinya gitu toh. Nah, kemudian juga dia juga walaupun dia kurang cocok sekolah di bidang ekonomi, tapi dia bisa mendalami itu untuk satu tujuan, yaitu mempelajari pasar modal. Oke, baik. Semoga menjawab ini untuk Daniel Bonaventura. Kita harus kembali break dulu sejenak, Pak Kang. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music segmen terakhir Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjutkan Pak Kang ke pertanyaan berikutnya. Oh, so pasti. Baik, ini ada sahabat Sonora bernama Wawan Pak Kang. Wawan, tapi menanyakan soal anaknya, apakah data pribadi Wawannya perlu dibacakan? nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nama anaknya aja siapa? Oke, nama anaknya adalah Dika, Delta Hotel India. Wanita ya? Laki-laki Pak Kang. Dika laki-laki ya? Dika laki-laki. DIKA. Delta Hotel India Kilo Alpha. Iya. Kelahirannya tanggal 11 bulan 4. Tanggal 11 bulan 4 iya. tahun 2019. Iya. Jamnya lewat jam 10 lewat 40. Jam 10 lewat 40 pagi Pak Kang. Oke. Ini menanyakan soal anak saya suka melamun atau bengong Pak Kang. Apakah ada kesalahan Feng Shui di rumah saya? Ini sebagai informasi, rumahnya menghadap barat, 2 lantai, semua kamar berada di sektor tenggara, ruang tamu di sektor barat laut. Sebentar, Hans. Boleh Pak Kang. Kalau begitu data orang tuanya dibutuhkan. Boleh Pak Kang, saya bantu ya. Untuk data orang tuanya, namanya adalah Wawan. Iya. Wawan lahirnya tanggal 14 bulan 6. Tanggal 14 bulan 6. bulan 6 tahunnya 1981. 1981 jam 20 lewat 44. Jam 20 lewat 44. Betul Pak Kang. Oke. Ini tadi menanyakan yang pertama, anak saya ini suka melamun atau bengong. Apakah ada kesalahan Feng Shui di rumah saya? Informasinya ini tinggal di rumah yang menghadap ke barat, 2 lantai. Pelan-pelan. Rumahnya menghadap ke barat. Barat, betul. Ya, oke. Terus kemudian? Semua kamarnya berada di sektor tenggara, Pak Kang. Iya, oke. Ruang tamunya di sektor barat laut. Terus? Dapurnya di sektor barat. Ya. Ini menanyakan soal anak saya suka melamun atau bengong. Apakah ada kesalahan Feng Shui di rumah saya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi anaknya sebetulnya nggak ada tuh ngelamun-ngelamun gitu ya. Jadi yang saya khawatir adalah bukannya masalah yang tadi posisi yang telah disampaikan. Kalau dia tuh sering melamun untuk hal-hal yang aneh-aneh misalnya, apalagi sering bengong gitu ya. Saya khawatir ada sesuatu yang nggak beres di rumahnya. Misalnya begini, saya pernah dulu mempublish satu video, judulnya Hantu Gentayangan. Ya, nah hantu gentayangan ini menjelaskan bahwa sebetulnya hantu itu walaupun itu ada, dia tidak akan mengganggu sembarang orang gitu. Istilahnya kasarnya begitulah. Tetapi yang mengganggu itu justru hantu-hantuan gitu. Nah, bagaimana hantu itu bisa mencuat ke permukaan? Misalnya kalau di rumahnya si Juragan Wawan ini nih,
kita buka aja nih WC-nya gitu ya. Kemudian ada wastafel dan cermin langsung berhadap dengan pintu. Oke. Itu aja sudah bisa mendatangkan halusinasi dalam bentuk hantu-hantuan di dalam rumah gitu. Iya. Dan bagi anak yang sensitif itu akan menjadi gangguan gitu ya. Nah, nanti tolong video yang tadi saya sebutkan diseksamai karena itu lebih banyak masalahnya lagi tuh saya karena ada masalah kesalahan tangga juga dan lain sebagainya. Jadi yang harus dikemukakan oleh Wawan sebetulnya bukan masalah yang tadi disampaikan semua itu. Ya, semua yang tadi disampaikan boleh dibilang nggak ada sesuatu yang kekeliruan yang kalaupun ada nggak akan fatalis dan bisa mengganggu sampai si anak menjadi kaget-kagetan begitu ya. Iya. Kecuali ada satu kekeliruan di mana bentangan daripada timur laut dan barat daya, di sana ada bukaan jendela atau pintu yang terlalu besar, di mana anginnya terlalu kencang. Itu pun bisa terjadi seperti itu. Oh, oke. Ya, bisa membuat anak tuh melamun karena ada faktor hantu-hantuan tersebut tadi loh ya. Oke. Jadi kalau bisa, tolong. Kalau nanti belum ketemu juga apa masalahnya setelah dia menonton video yang tadi setelah saya sampaikan hantu gentayangan, tolong di minggu depan disampaikan lagi gitu ya. Ada apa gegangan yang lebih terinci. Makanya saya kepengen ada satu sesi di mana seseorang tuh bisa berkomunikasi, bertanya langsung begitu. Karena supaya saya bisa menggali di mana kesalahannya begitu, Hans. Boleh nanti coba ya, siapa tahu bisa terwujud ya Pak Kang ya. Iya, dulu kan kita ada sesi semacam itu ya. Boleh nanti Hans coba sampaikan juga, siapa tahu nanti bisa terwujud. Oke. Di sesi lainnya. Tapi Pak Kang pertanyaannya belum selesai Pak Kang. Apa tuh? Pertanyaan lanjutannya Pak Kang. Iya. Ini katanya di lantai 2, Iya. sektor timur ada jendela kupu tarung. Iya. Nggak Pak Kang, jendela kupu tarung. Iya. Ini yang lebih lebar daripada pintu katanya Pak Kang. Apakah bisa disiasati dengan menambahkan balok kayu di tengah-tengahnya? Nah kalau bisa ini sebaiknya dikerjakan di tanggal berapa katanya Pak Kang? Iya. Memang sebaiknya ditambahkan tiang pemisah di tengah. Jadi dia bersuara ayam ya, silakan aja lihat di kalender dong ya, tanggal berapa, nanti tanyakan jamnya ke kita lagi. Betul, jadi nanti untuk hari dan bulannya bisa dilihat di kalender, jamnya nanti baru ditanyakan kembali seperti itu ya. Betul. Oke, baik, kita kelihatannya masih keburu nggak ya? Boleh. Satu lagi ya Pak Kang ya. Oke. Ini ada Sony Wijaya, Sierra, Oscar, Nano Yankee. Sony Wijaya. Betul, double N Pak Kang. Iya. Menggunakan Y. Ini lahirnya tanggal 10 bulan 6. Tanggal 10 bulan 6. Tahun 2001. Tahun 2001. Betul. Jamnya 13:55 Pak Kang. 13:55. Ini menanyakan soal hadap rumah yang cocok kemana, dan saat ini tengah bekerja di perusahaan Forex sebagai marketing. Apakah cocok? Saya lebih cocok kerja di bidang apa dan mohon handicapnya. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan pertama apa ya? Rumah hadap kemana cocoknya Pak? Rumah paling cocok dia menghadap ke timur laut, ke timur, oke ya. Kemudian juga ke Forex. Forex bidang yang bagi dia kurang cocok ya. Dia lebih cocok kalau di bidang berunsur kayu dominan ya. Bidang-bidang lainnya sangat lemah gitu ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Mungkin ada handicapnya Pak Kang? Oh, handicapnya dia seorang yang betul-betul rajin ya, bukan main ya. Tetapi dia gampang dihasut. Itu yang kejelekannya. Karena prinsipnya lemah gitu ya. Kemudian juga kalau udah lagi marahnya temperamennya tuh luar biasa hebat. Dan itu tentunya akan mengurangi hoki dia ya. Nah hokinya ya bisa biarpet nggak pernah karuan tuh, nggak pernah bener ya. Nah oleh sebab itu saya mau minta tolong warna-warna atribut warna merah di ruang kerja atau pakaian jangan lagi dikenakan. Sebaiknya dia sering memakai baju warna hijau ya,
Dan kalau lagi santai tolong pakai yang hitam, abu-abu atau biru. Dan kalau tidur tolong gelapkan ruangan karena dia tidurnya juga nggak berkualitas ya. Karena tidurnya tuh mungsang-mangsing, banyak pikirannya gitu ya. Nah kalau ini nggak bisa ditanggulangi juga, ya susah lah untuk memperoleh sesuatu dalam hal kita mengambil keputusan, mengambil tindakan yang objektif itu sulit sekali gitu ya. Nah kalau tindakan yang nggak objektif hasilnya juga nggak bagus dong ya. Betul, Pak. Jadi itu hal-hal yang harus dipedulikan benar oleh Sony ya. Baik. Semoga menjawab untuk Sony Wijaya dan sekaligus juga kita sudah harus berakhir Pak Kang di malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Kang. Sama-sama Hans, nggak usah bilang begitu karena kehadiran kita tuh sama-sama untuk sahabat Sonora agar kesuksesan mereka betul-betul meningkat dan makin meningkat. Amin. Terima kasih malam hari ini Pak Kang. Sahabat Sonora juga terima kasih untuk kebersamaannya. Kita Sama-sama ketemu lagi Hans. minggu depan. Sampai minggu depan. Selamat malam. Selamat malam.